Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Para pemirsa diskusi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam forum diskusi online ini. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa menjadi pemicu atau pemantik yang bisa memicu kesadaran kolektif dan bangkitnya umat Islam dari tidur panjang mereka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan sepanjang masa kepada Rasulullah Muhammad SAW yang setiap kata-katanya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan tertinggi, maka tidak ada idola kecuali beliau dan tiada yang patut kita jadikan teladan kecuali beliau Muhammad Rasulullah SAW. Baik, teman-teman diskusi online yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, beberapa pekan atau dua bulan yang lalu dunia diguncang dengan apa yang kemudian saya sebut sebagai sebuah peristiwa besar. Mengapa kita sebut sebagai peristiwa besar? Karena dampaknya tidak hanya bersifat regional, tapi justru berdampak pada dalam skala internasional. Dia tidak hanya berdampak dalam satu wilayah, tapi menjalar hingga ke berbagai belahan dunia. Nah, peristiwa yang kami maksud adalah perang besar yang terjadi antara Amerika, Israel melawan negara Republik Islam Iran hari ini. Dan kronologisnya adalah pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika dan Israel melakukan serangan gabungan untuk menyerang negara Republik Islam Iran. Dan dalam operasi ini kemudian Amerika menggunakan sandi dengan sebutan Operation Epic Fury atau operasi kemarahan epik. Sementara Israel menggunakan sandi Operation Roaring Lion atau operasi raungan singa. Nah, operasi ini teman-teman sekalian juga dilakukan dengan tujuan untuk menyerang target-target potensial dan krusial di wilayah Teheran, juga di beberapa kota di negara Iran. Dan target-target potensial itu adalah termasuk di dalamnya adalah seperti infrastruktur pemerintahan, kemudian juga infrastruktur pangkalan militer, bandara, kemudian juga fasilitas nuklir, termasuk juga penyerangan terhadap tokoh-tokoh kunci atau tokoh-tokoh utama di dalam pemerintahan Republik Islam Iran. Dan yang paling menonjol adalah dari operasi ini, yaitu dihancurkannya sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat ratusan siswa dan siswi, yang itu kemudian akhirnya menjadikan mereka wafat dan kemudian juga memicu berbagai macam kritik yang datang dari berbagai belahan dunia. Termasuk juga yang paling menonjol adalah yaitu dibunuhnya salah satu tokoh kunci dari pemerintahan Iran, yaitu dibunuhnya pemimpin revolusi dan politik umat Islam di Iran, yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Dan ini kemudian menimbulkan respon. Iran
melakukan respon balasan dalam skala dan intensitas yang kemudian ternyata ini di luar dugaan dari Amerika dan Israel sendiri. Dan dari sinilah kemudian eh, perang itu kemudian berlanjut dan berlarut hingga hari ini. Kurang lebih sudah sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan perang ini kemudian masih terus berlanjut. Meskipun mungkin ada beberapa kali gencatan senjata, tapi tentu kita tahu bahwa perang ini belum selesai dan bisa saja ke depan kemudian bergejolak dan lebih parah lagi. Lalu kemudian produksi opini kemenangan itu kemudian selalu disampaikan oleh Donald Trump dalam setiap kesempatan, kemudian dalam setiap sesi diskusi, setiap pernyataan beliau dalam media, kemudian juga melalui cuitannya lewat sosial media. Sementara itu Iran sendiri juga melakukan aksi nyata yang kemudian fakta di lapangan berkata sebaliknya terhadap apa yang disampaikan atau pernyataan yang dilontarkan oleh Trump. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman sekalian, apakah pernyataan kemenangan dari Trump ini benar kemudian dan sesuai dengan realita di lapangan, ataukah pernyataan tersebut merupakan bentuk keputusasaan dari Trump atau merupakan bagian dari strategi dari penggiringan opini sepihak dari pihak Amerika atau Trump dalam hal ini. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah kemudian yang akan kita bahas dalam diskusi kita pada malam hari ini dengan mengangkat judul Logika Perang Trump versus Realitas Medan Tempur Iran. Dan sebelumnya kami sudah hadir bersama kita beberapa narasumber kita yang akan menguliti lebih jauh berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Olehnya itu sebelum kemudian kita masuk kepada materinya kita, maka terlebih dahulu kami memperkenalkan beberapa narasumber kita yang akan menemani kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada Bung Ahmad Yusuf Syaifullah. Assalamualaikum Bung Ahmad. Sudah hadir ya? Ya, Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar Ahmad? Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Baik, Bung Ahmad ini adalah salah satu kontributor di media pembebasan, salah satu media dakwah yang diinisiasi oleh teman-teman dari Gema Pembebasan. Kemudian pemateri kita selanjutnya ada Bung Indra Gundi SSIP MIP. Beliau berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bung Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buton, Bang? Alhamdulillah, aman. Katanya di sana itu mau pemekaran sekarang, posisinya di wilayahnya Abang ini, Bung Indra. Ya, Provinsi Kepulauan Buton, Oh insya iya Allah. iya. Berarti sebenarnya medan dakwahnya semakin luas dan semakin besar ya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Siap, Bang Arifin? Alhamdulillah sehat. Baik, saya beralih ke narasumber kita yang ketiga, Bang. Yang terakhir ada Bung Wahyu Hidayatullah. Barangkali Bung Wahyu Hidayatullah belum ada bersama kita pada malam hari ini, tapi mudah-mudahan beliau bisa berkenan hadir sebentar. Karena ada beberapa kendala teknis yang beliau sampaikan tadi. Baik, Bung Wahyu Hidayatullah ini berasal dari iGlobes atau Islamic Global Elaboration and Studies. Nah, itu dia tadi 3 narasumber kita yang akan menemani kita pada malam hari ini, yang akan mengupas dan menguliti lebih jauh tentang situasi hari ini antara Amerika dan Israel, Amerika, Israel, dan Iran. Baik, tanpa panjang lebar teman-teman sekalian, kita langsung mulai saja diskusi online kita pada malam hari ini dalam forum Dialogika dengan tema Logika Perang Trump versus Realitas Medan Tempur Iran. Dan pertama-tama saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bung Ahmad Yusuf Syaifullah
untuk memaparkan perspektifnya atau POV-nya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, kepada Bung Ahmad, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Mas Arifin Al-Fatih. Di sini kan menyikapi dari perang Iran versus Amerika dan Israel ya. Nah ini kita lihat bagaimana awal dari jalannya perang ini kan. Sebelumnya kan Bung Arifin kan bilang kalau sandi peperangan ini atau sebutan dari penyerangan ini dari pihak Israel adalah sandi roaring lion ya, atau auman singa atau bisa disebut dengan rising lion atau bangkitnya singa. Kalau dilihat lebih jauh lagi ini bukan hanya sekedar sebagai nama sandi ya, sandi atau panggilan saja, tapi ada sebuah objek yang mungkin di belakang kita yang tidak tahu kalau sebelum Republik Islam Iran sekarang itu adalah sebuah Iran yang sangat sekuler seperti itu kan, sama seperti sekulernya Eropa pada saat ini, yaitu jauh di tahun 1979 kan, sebelum 1979. Rising Lion itu mengacu pada bendera Iran kuno, yaitu gambar singa dan matahari yang berdampingan. Ya, lambang ini bisa dikatakan sebagai Israel dan Amerika ini ingin membuat Iran ini kembali kepada rezim Syah yang dahulu atau rezim lama sebelum revolusi Iran 1979. Jadi jelas ya kalau keinginan Amerika dan Israel ini adalah karena melihat Iran sebagai ancaman di Timur Tengah, maka mereka ingin Iran ini harus ditundukkan sepenuhnya oleh mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat di media sosial itu kan ada banyak penduduk mungkin diaspora penduduk Iran yang berada di luar wilayah Iran seperti Eropa dan Amerika, itu mereka kebanyakan malah mendukung penyerangan Amerika dan Israel ke wilayah Iran, dan mereka dengan bangganya juga mengibarkan bendera Iran kuno, yaitu bendera Iran sekarang dengan gambar singa dan matahari. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, Bung Arifin, Trump itu adalah sosok yang pengusaha karena sejak muda dia seorang pengusaha yang sukses ya, dididik oleh keluarganya menjadi seorang pengusaha yang sangat berbakat. Sebelum penyerangan ke Iran ini kita lihat berita ya pada awal Januari sekali kita melihat kalau Amerika ini melakukan penaklukan ya, invasi secara mendadak ya ke wilayah Venezuela. Bukan berarti dengan statementnya Trump dalam menjatuhkan Venezuela, termasuk menangkap presiden Nicolas Maduro ya, mengatakan kalau Nicolas Maduro ini memimpin kartel narkoba dengan menyelundupkan banyak sekali barang terlarang ya, narkoba ke wilayah Amerika. Maka itu Trump dengan berani menangkap Nicolas Maduro. Tapi kenyataannya jauh daripada itu, karena Amerika mungkin ya, khususnya Trump ini memperhitungkan sejauh mana nanti
jauhnya perkembangan perang ini ya. Jelas mereka ingin mengamankan stok minyaknya lebih dahulu. Jadi sebelum menyerang Iran ya pada 28 Februari. Nah, Trump ini lebih jauh mengamankan stok minyaknya dulu di Venezuela. Lalu ketika presiden mereka ditangkap ya Nicolas Maduro beserta istrinya, maka seketika itu juga dalam hitungan jam Venezuela pejabat-pejabatnya itu tunduk pada Trump ya. Bisa dibilang kalau Venezuela ini sudah takluk sepenuhnya, tunduk ya, jatuh di bawah kaki Amerika. Nah, itulah yang diinginkan oleh Amerika kepada Iran saat ini. Ketika pemimpin Iran sekarang yang telah wafat, Muhammad Ali Khamenei, sebetulnya Trump ini menginginkan ketika Muhammad Ali Khamenei ini meninggal atau setidaknya ditangkap ya, pejabat Iran ini menyerahlah, setidaknya menyerah atau melucuti senjata mereka. Seminimal-minimalnya adalah menyerah dan meletakkan senjatanya. Tapi yang jauh dari perkiraan Trump adalah perang ini malah terus berlanjut ya, sudah 1 bulan. Bahkan kalau dihitung dari serangan penyerangan yang pertama kali oleh Israel ya mungkin lebih dari 2 bulanan. Ya, untuk masalah dari penyerangan Amerika ke Iran ya. Kali ini kan sudah diprotes banyak warganya ya, termasuk rakyat Amerika sendiri yang mengaku yang terutama yang ekonomi menengah ke bawah ya. Mereka ini mengaku kesulitan seperti itu, mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya. Termasuk minimalnya kan termasuk kebutuhan bahan bakar. Karena di Amerika sendiri itu bahan bakarnya naik drastis ya. Ya beruntungnya Indonesia ini bahan bakar masih stabil ya. Kalau bisa dianggap stabil ya stabil ya. Tapi yang membuat Amerika hari ini mungkin hampir bangkrut adalah ya karena Iran ini bertahan lebih lama dari yang diperkirakan oleh Trump seperti itu. Untuk apa? Untuk kedepannya bagaimana nanti Iran ya, bagaimana kedepannya ketika Iran dan Amerika ini tidak mencapai kesepakatan negosiasi. Permasalahannya adalah bagaimana nanti Amerika ini menyelesaikan perang ini. Kalau kita lihat dalam sejarahnya Amerika, mereka ini kan seringkali ketika perang Irak atau Afghanistan, mereka ini seringkali kehabisan sumber daya manusia. Sedangkan dalam perang ini kan Trump tidak langsung serta-merta melancarkan serangan darat berupa pasukan infanteri dan kavaleri ya, seperti tank dan mungkin kendaraan berat lainnya. Tapi malah lebih membombardir dulu daerah-daerah yang kemungkinan besar adalah tempat penyimpanan rudal atau rudal balistik lah dari milik Iran sendiri. Kalau kita melihat dari sejarahnya ya, perang Irak atau Afghanistan, Amerika selalu kehabisan sumber daya manusia. Ya karena itu tadi seringkali langsung melancarkan serangan darat, langsung menerjunkan pasukan-pasukan infanteri yang kadangkala itu mereka adalah rekrutan baru yang baru sekali mereka itu direkrut dan langsung diterjunkan ke
wilayah yang tidak mereka kenal sama sekali. Dan untuk wilayah sekarang ini adalah Iran. Dan ini benar-benar wilayah yang jauh berbeda dari perang sebelumnya. Seperti kalau kita lihat pegunungan-pegunungan Iran itu dijadikan sebagai uh, benteng alami ya, benteng alami yang bisa digunakan sebagai penyimpanan rudal dan kendaraan berat seperti pesawat, tank, helikopter dan lain sebagainya. Maka itu kalau kita lihat kan kadang itu tiba-tiba sekali serangan ke Israel itu serangan rudal-rudal yang jauh jauh di luar nalar seperti itu. Jadi ketika Israel membalas dengan mungkin beberapa rudal, Iran malah menyerangnya dengan banyak sekali rudal. Dan itu termasuk rudal-rudal yang murah-murah seperti itu. Kayak saya lihat di videonya ya, video Trump yang berdurasi 8 menit, bisa dilihat di YouTube, di channelnya The White House. Trump ini berulang kali mengancam yang bagaimana, mengancam kalau Iran tidak segera menyerah akan segera kami lakukan musnahkan seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang Trump ini mungkin ya tidak punya hal yang bersifat kemanusiaan, tidak punya peri kemanusiaan lah. Juga Halo Bung Afan. rekrutan baru. Maka ada sebutan khusus ya bagi tentara Amerika ini, terutama yang rekrutan baru. Mereka ini di istilah GI atau Government Issue, atau kalau bahasa Indonesia itu inventaris pemerintah. Jadi selama pasokan tentara ini menguntungkan atau cukup banyak, jadi mereka dengan senangnya, dengan brutalnya mengirim pasukan-pasukan ini ke medan tempur, terutama di medan Iran seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bung Ahmad Yusuf atas perspektif yang kemudian disampaikan. Tadi sudah kita dapat beberapa poin bahwa ada aspek sejarah yang kemudian ingin diusahakan oleh pemerintahan Israel. Sementara dari sisi Trump kita tahu bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Ahmad tadi, beliau adalah seorang pengusaha yang kemudian pikirannya adalah tentang bagaimana mengambil kekayaan yang ada di Iran, baik itu minyak, sebagaimana juga yang dilakukan terhadap Venezuela dengan meruntuhkan pemerintahan atau uh, menjatuhkan presiden mereka yaitu Nicolas Maduro. Baik, terima kasih Bung Ahmad atas perspektifnya terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya ke pemateri kita yang kedua yaitu Bung Wahyu. Bung Wahyu sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Ya, sudah hadir Bang Arifin. Baik, alhamdulillah. Baik. Bung Wahyu, tema kita pada malam hari ini adalah tentang logika perang Trump, kemudian realitas medan tempur di Iran. Jadi ini adalah pembahasan mungkin yang bersifat global atau internasional. Jadi saya kemudian ingin meminta pendapat atau perspektif dari Bung Wahyu tentang isu yang hari ini terjadi antara Amerika, Israel melawan Iran. Dan kepada Bung Wahyu, saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bang Arifin yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna wal insana wal hayah minal adami ila nuril wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagaimana tema yang telah diusung ya, berkaitan dengan perang antara Israel, Iran, dan Amerika. Ini tadi juga sudah kemudian diungkapkan oleh pembicara pertama bagaimana Amerika itu kewalahan ketika kemudian menghadapi Iran, yang sebenarnya di dalam berita-berita yang kita lihat, Amerika itu sebelumnya menargetkan kurang lebih selama 4 hari. Nah, sebelum mungkin lebih jauh, jadi kami ingin memperkenalkan dulu bahwa kami dari iGlobes. Jadi iGlobes itu merupakan lembaga studi politik luar negeri dalam perspektif Islam, dalam memahami juga dinamika internasional lewat pendekatan konsepsi Islam ideologis. Yang kedua, kita juga punya basis-basis pembinaan dalam rangka mewujudkan pemikir politik luar negeri dalam Islam. Dan baru-baru ini kami juga sudah mengeluarkan buklet ya berkaitan dengan perang Iran ini. Nah, jadi kalau kita menarik sebenarnya ya bahasan ini, itu yang pertama yang perlu kita pahami adalah di Amerika itu ada 2 partai politik besar yang mendominasi, yaitu adalah Partai Demokrat dan kemudian Partai Republik. Nah, bedanya kalau Partai Republik itu sering diidentikan dengan kaum hawkish, atau ini tidak tahu betul atau tidak bahasa Inggrisnya. Kalau secara terjemahan itu mungkin mereka ini sering diidentikan dengan elang yang nanti mencari mangsa, agresif. Sedangkan kalau kaum dari Partai Demokrat itu sering diidentikan dengan dovish atau merpati, yang dia itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi, nah 2 partai ini nanti mendominasi di dalam perpolitikan di Amerika. Donald Trump itu adalah pemimpin negara ideologis yang dia superpower, dan juga dia itu berasal dari Partai Republik. Sehingga nanti kalau kita perhatikan sikap antara pemimpin-pemimpin yang mewakili Partai Republik itu berbeda kemudian dengan sikap pemimpin-pemimpin yang dia itu mewakili Partai Demokrat. Kalau dalam kajian internasional, sebenarnya nanti ada 2 aliran besar itu yang kita kenal dengan istilah realisme, dan yang kedua ada liberalisme. Kalau realisme itu melihat dunia internasional itu konfliktual. Jadi, dunia internasional itu pendekatannya kerjasama atau relasi antar negara. Sehingga Republik itu identik kemudian dengan realisme yang melihat dunia internasional dengan pendekatan konflik dan pendekatan militer, sedangkan Demokrat itu nanti dekat dengan liberalisme yang melihat kerjasama dan relasi antar negara. Jadi realitas itu yang kemudian tidak bisa kita lepaskan. Sehingga kalau kita melihat Trump hari ini, ya memang karakter dari Partai Republik itu seperti itu. Barbarnya dia bagaimana memang itu tidak lepas dari basis partai dan pemikirannya terhadap dunia internasional. Itu yang satu poin. Poin berikutnya adalah tadi juga sempat saya singgung bahwa Donald Trump ini selain dia berasal dari Partai Republik, dia itu juga punya misi. Yang kemarin misinya itu disebut dengan MAGA, jadi Make America Great Again. Jadi termasuk nanti di antara langkah untuk merealisasikan visi itu adalah dengan peristiwa perang Iran hari ini yang kita lihat. Yang kedua, dia ini adalah pemimpin negara ideologis yang superpower. Karena nanti negara ideologis itu diantaranya adalah
Amerika, kemudian negara-negara lain di Eropa, itu sebenarnya mereka saling bertarung antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, itu yang pertama, saya ingin mengungkapkan bahwa ada realitas itu di dalam perpolitikan Amerika, termasuk juga ketika kita menarik hal itu ke dalam pendekatan bagaimana Amerika itu melakukan politik luar negeri. Jadi ada sikap atau kemudian ada pendekatan yang berbeda antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita berbicara tentang negara ideologis, itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang politik yang melekat pada negara, jadi politik negara. Sedangkan kalau kita berbicara tentang konstelasi internasional, itu kita berbicara tentang bagaimana negara-negara lain atau negara satu dengan negara yang lain itu saling kemudian mempengaruhi. Makanya nanti di dalam kajian HI itu hubungan internasional dikenal nanti istilah negara-negara yang secara pengaruh dia kuat dan lain sebagainya. Atau dalam konstelasi internasional itu juga kita berbicara negara itu dari sisi kedudukannya. Jadi ada negara adidaya, negara superpower, negara pertama, kemudian ada negara yang nanti mengganggu kepentingan negara superpower atau negara adidaya, negara pertama. Pembagian dalam konstelasi politik internasional itu nanti bisa kita lihat ada negara pertama, kemudian ada negara independen, ada negara satelit, dan ada kemudian negara pengekor. Itu kalau kita berbicara tentang konstelasi internasional. Jadi berbicara tentang bagaimana negara itu mempengaruhi kemudian negara lain dan bagaimana negara itu pengaruhnya di dunia internasional. Adapun berkaitan dengan perang Amerika Israel ke Iran ini, kalau kita perhatikan, baik baca berita atau kemudian ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Donald Trump, jadi dari pendekatan konstelasi internasional ya, jadi Amerika ini punya target atas Iran. Jadi dia punya target atas Iran. Amerika itu adalah negara pertama. Sedangkan Iran itu adalah negara kalau dalam bahasa ini orbit. Jadi negara orbit yang mengorbit kepada Amerika. Amerika itu ingin kemudian menurunkan posisi secara internasional Iran yang tadinya dia orbit itu menjadi pengikut, negara pengikut. Nanti dari rangkaian berita-berita yang kemudian kita baca, ungkapan-ungkapannya Donald Trump yang kemudian kita dapatkan, itu nanti kita dapatkan fakta seperti itu. Jadi dia ingin menurunkan posisi negara itu. Nanti kan dia melakukan serangan, yang dia pikir, ini mungkin pakai logika ya tadi. Jadi yang dia pikir dengan membunuh pimpinan tertinggi atau kemudian orang-orang penting di jabatan-jabatan tinggi di Iran, itu akan kemudian mengganti rezim Iran. Tapi ternyata tidak demikian, karena dia mengira peristiwa Venezuela itu bisa kemudian ditarik ke dalam perang antara Amerika dengan Iran. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena nanti ada IRGC atau Garda Revolusi yang dia itu melakukan perlawanan yang begitu luar biasa. Nah, jadi dengan terbunuhnya petinggi Iran itu tidak membuat kemudian Iran itu turun derajatnya dari negara orbit menjadi negara pengikut Amerika Serikat. Sehingga ketika Amerika itu kewalahan, nanti yang dibuat oleh Donald Trump itu adalah manuver-manuver dengan verbal, jadi kemenangan verbal. Yang nanti kita lihat di media-media itu, jadi seolah-olah dia menyampaikan bahwa dia menang dan kemudian telah menghancurkan bagian-bagian penting dari Iran. Yang kedua, manuver yang dilakukan juga oleh Donald Trump adalah memainkan tenggak waktu. Jadi memperpanjang tenggak waktu gencatan senjata, seolah-olah kemudian itu merupakan manuver politik yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan berikutnya, syarat yang diajukan, nanti ada sebenarnya negosiasi antara pejabat-pejabat tinggi di dalam rezim Iran itu kepada Amerika, Donald Trump. Tetapi dari satu sisi, nanti IRGC itu ingin tetap
keras sikapnya. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari perlawanan ini ada dua hal. Pertama, pejabat-pejabat tinggi di dalam pemerintahan Iran itu memang mengharapkan, kalau kita perhatikan kan, mengharapkan perang betul-betul berhenti dan diganti, ada kompensasi dari peperangan yang terjadi. Yang kedua, perbedaan sikap dari IRGC itu ingin habis-habisan. Jadi mereka ingin Iran itu betul-betul lepas dari Amerika. Tidak menjadi orbit bagi Amerika, tetapi dia kemudian menjadi negara independen. Jadi dia berbicara, apa lagi nama itu, ingin menjadi negara independen. Jadi ada dua sikap itu. Nah, kalau kita baca sebenarnya poin kesimpulannya bahwa perang antara Israel, Amerika, kemudian menghadapi Iran, itu perlu kita baca dari sisi konstelasi internasional. Bahwa ketika kita berbicara tentang konstelasi internasional, itu berbicara tentang negara-negara dari sisi pengaruhnya, kemudian juga berbicara tentang posisi-posisi negara di dunia internasional. Amerika itu punya target untuk menurunkan posisi Iran yang tadinya menjadi orbit Amerika menjadi negara pengikut sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Venezuela. Tapi pada faktanya perlawanan itu yang begitu keras dilakukan oleh Garda Revolusi. Garda Revolusi tidak menginginkan kemudian dia tetap berada di orbitnya Amerika, bahkan dia ingin menjadi negara negara independen. Sedangkan ada perbedaan pendapat nanti di dalam rezimnya Amerika yang dia itu ingin menghentikan peperangan. Mungkin kalau bahasa ini bisa kita bilang seperti ridho dengan posisinya Iran itu sebagai orbitnya Amerika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang Arifin. Nanti mungkin banyak didiskusi karena tadi dibatasi waktu juga. Wallahu a'lam. Ya, baik. Nah, itu tadi pemaparan dari Bung Wahyu Hidayatullah dari iGlobes Islamic Global Elaboration and Studies, dan beliau sudah sampaikan tadi perspektif beliau berdasarkan realitas yang ada hari ini tentang perang yang terjadi di Iran, bahwa ini merupakan banyak intrik politik di dalamnya tentang konstelasi internasional, kemudian juga masalah negara ideologis yang punya kepentingan, termasuk juga kepentingan dari Trump itu sendiri dan bahkan partai dari Amerika itu sendiri juga. Baik, terima kasih Bung Wahyu atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada pemateri kita yang ketiga. Nanti setelah ini kemudian kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh itu saya persilakan kepada Bung Indra Gundi dari Forum Cendekia Muslim untuk menyampaikan perspektifnya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan Bung Indra. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya kepada Bang Arifin atas waktu dan kesempatannya bisa memfasilitasi kita ya dalam diskusi pada malam hari ini ya. Dan kepada dua pemateri sebelumnya juga sangat luar biasa ya telah memberikan pemaparan, kemudian juga pandangan politik, analisa politik ya tentang tema besar kita ya, yaitu logika perang Trump dan versus realita perang Iran ya. Jadi memang ini sedikit banyak tadi disinggung ya, ada semacam hal yang di luar daripada prediksi begitu ya, yang diungkap oleh dua pemateri sebelumnya ya, bagaimana kemudian Trump ya memposisikan Iran itu seperti halnya ketika memperlakukan Nicolas Maduro di Venezuela ya, yang juga itu dicoba untuk dilakukan di Iran ya dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran ya, Ayatollah Ali Khamenei, tapi itu ternyata gagal, artinya tidak seperti yang terjadi di Venezuela begitu. Nah ini memang dari situ sudah menunjukkan bahwa
konstelasi yang terjadi di Iran itu berbeda ya dengan apa yang terjadi atas Amerika terhadap Venezuela begitu ya. Nah, memang ada beberapa faktor ya yang barangkali juga para pengamat ya sudah banyak berbicara tentang itu ya, bagaimana memposisikan Iran ini sebagai satu negara yang memang sejak dulu punya ketahanan ya, diboikot tapi mampu bertahan. Jadi prediksi 4 hari perang itu memang itu prediksi yang prematur begitu ya. Bahkan bisa kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu kewalahan ya, Donald Trump itu kewalahan dengan apa yang kemudian mereka harapkan dari Iran itu sendiri ya. Nah, ini poin pertama barangkali yang penting untuk kita cermati ya. Nah, kemudian poin kedua yang barangkali ingin saya sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi Bang Wahyu ya terkait dengan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya ya, sebagai negara raksasa itu sepertinya mulai diragukan begitu ya. Karena menghadapi Iran pun ternyata juga Amerika kewalahan ya gitu. Nah, dan itu bisa kita lihat dari sikap ya Donald Trump yang memang menunjukkan semacam ada kekhawatiran, kepanikan begitu ya. Nah, misalkan saja ketika 1 hari sebelum genjatan senjata habis, Donald Trump itu sudah memberi informasi ya di sosial media itu bahwa dia akan meratakan Iran gitu. Akan menghujani Iran dengan dengan rudal ya. Tapi ternyata besoknya ya kemudian terjadi perubahan lagi ya. Donald Trump kemudian akhirnya memperpanjang ya gencatan senjata. Nah, ini kan perubahan sikap ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya ada semacam inkonsistensi begitu yang diperlihatkan oleh Donald Trump ya, mungkin juga Amerika secara keseluruhan ya, yang ini secara tidak langsung ya membuat kita ya yang menyaksikan konflik ini kemudian melihat bahwa sebetulnya apa yang dibayangkan oleh orang-orang tentang Amerika Serikat sebagai satu adidaya, satu kekuatan raksasa itu sebetulnya tidak lebih dari hanya sekedar permainan opini saja begitu ya. Sebagai kampanye saja ya, yang coba untuk ditampilkan di publik bahwa seolah-olah Amerika itu sebagai satu raksasa, satu kekuatan ya. Nah, di sini bisa kita lihat itu kelemahan-kelemahan itu ternyata banyak yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bahkan kalau ini terus berlarut ya, besar kemungkinan Amerika akan terkena dampak yang lebih serius begitu. Hari ini pun kita bisa lihat ya bagaimana kemudian krisis minyak terjadi, kemudian juga akses jalur ya yang menghubungkan antara kepentingan Amerika dengan Timur Tengah itu kemudian terganggu begitu ya dengan sikap Iran yang tidak mau tunduk ya tadi pada kepentingan Amerika ya. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, saya sebenarnya menarik ketika saya baca ada di kolom chat itu ada kawan kita tadi Azam ya juga memberikan semacam instruksi ya bahwa kalau membahas tentang tema Iran, Amerika, Israel ini juga mestinya dihadirkan juga dengan apa dampak ya tadi analisa terkait dengan apa kepentingan apa yang kemudian didapat oleh umat Islam ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya apa untungnya ya konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini bagi umat Islam global, bagi umat Islam yang ada di Indonesia ya begitu. Nah, ini menarik ya karena sedikit banyak perhatian kita ya tertuju pada konflik ini begitu di pemberitaan media, sosial media juga begitu ya. Nah, apa sebetulnya yang kemudian bisa kita tarik benang merahnya yang terhubung kepada kita dengan konflik ini? Yang pertama adalah kaitannya dengan minyak tentu ya, pasti ada pengaruh ya. Hari ini pun di wilayah-wilayah pelosok itu
mulai terjadi kenaikan harga minyak ya, yang enceran itu sudah mulai naik ya. Yang tadinya kita konsumsi minyak BBM itu hanya di kisaran 10.000 ya per liter, itu sudah sampai 10.000, 11.000 per liter, sekarang sudah sampai 15.000 per liter ya. Nah, jadi padahal itu Petrolite ya. Jadi memang ada dampak yang memang terasa juga untuk di wilayah-wilayah pelosok ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut adalah dampak yang bisa kita lihat itu, kalau kita kaitannya dengan umat Islam, sebetulnya tidak dari segi itu saja, mungkin dari segi aspek minyak tadi, tapi aspek yang lain itu tidak begitu nampak ya. Paling kita euforia ketika ketika Iran berhasil ya katakan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat atau melakukan serangan terhadap Israel. Ya, kita sebagai umat Islam tentu bergembira karena kita tahu bagaimana kejahatan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Begitupun kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap dunia Islam, negeri-negeri Muslim. Kita tahu itu ya. Nah, sikap kita tentu senang dengan apa yang terjadi ya, dengan apa yang dilakukan Iran terhadap dua negara itu. Nah, namun di sisi lain ya, kita melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan Iran itu juga tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, begitu. Artinya Iran akan melakukan serangan ataupun bertahan itu dalam rangka untuk mempertahankan kepentingan negaranya, begitu. Nah, tidak kalau itu tidak berkaitan dengan kepentingan nasional Iran, maka itu juga penuh perhitungan ketika mau menyerang Israel misalkan ya, mau membebaskan Palestina misalkan secara langsung ya, itu juga tidak kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Iran. Makanya ketika orang mengkaitkan antara apa yang dilakukan Iran terhadap Amerika, terhadap Israel itu dengan pembebasan Palestina, menurut saya ini kurang pas begitu. Karena saya melihat bahwa apa yang terjadi itu hanya sebagai upaya untuk melakukan pembelaan begitu, untuk keamanan dan kestabilan politik dalam negeri Iran itu sendiri begitu. Nah, sehingga kemudian ini memang tidak secara berdampak ya terhadap kondisi umat Islam global begitu ya. Meskipun Iran itu diposisikan sebagai satu representasi dari kekuatan umat Islam. Jadi ketika berbicara negara Islam atau berbicara negeri Muslim yang bisa dijadikan satu panutan, satu percontohan, itu ya orang-orang akan berkiblat kepada, kalau tidak Turki ya berarti Iran begitu ya. Nah, yang punya kekuatan, nah begitu. Nah, namun ini ternyata tidak serta-merta mewakilkan begitu kegelisahan dan keresahan yang dialami oleh umat itu sendiri ya, begitu. Nah, sehingga memang kita butuh alternatif begitu untuk bagaimana bisa menyatukan kekuatan kaum muslimin ya dalam satu kepemimpinan untuk benar-benar melawan atau menghadapi Amerika, Israel dan sekutunya itu secara tegas ya, untuk kepentingan umat Islam begitu, bukan untuk kepentingan nasional negaranya saja. Kalau kepentingan nasional negaranya saja kan ya Iran akan berbicara tentang kepentingannya, Arab Saudi akan berbicara kepentingannya, bahkan Indonesia pun akan berbicara pada kepentingannya saja. Nah, jadi ini kalau kita baca dari aspek siapa sebetulnya yang punya pengaruh secara global ya, apakah Amerika atau selain Amerika, ya tentu kita umat Islam ini butuh institusi politik yang bisa menjadi rival bagi Amerika Serikat dan Israel, yang bisa membebaskan Palestina ya, bukan sekedar bicara tentang kepentingan negaranya begitu. Nah, jadi dia harus mampu mengayomi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Nah, ini sayangnya kita tidak punya ya pada aspek itu ya. Kalau dulu kita punya yang namanya khilafah Islamiyah, kalau sekarang kan tidak. Nah, maka saya tertarik sebetulnya ketika membahas tentang konflik Israel, Amerika dan Iran ini, kita kaitkan dengan persatuan umat Islam yang memang mengarah kepada kebangkitan khilafah itu sendiri. Begitu. Karena kalau tidak ke sana, maka
ya hasilnya hanya akan menjadi perang yang berbicara tentang kepentingan nasional saja, bukan kepentingan umat. Nah, itu barangkali poin penting yang perlu saya sampaikan, nanti bisa dikembangkan dalam sesi diskusi. Saya kembalikan pada Bang Arifin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya saya hampir putus tadi itu karena sudah terlalu jauh, terlalu panjang waktu yang dihabiskan untuk memaparkan materi. Iya, iya, iya. Tapi, Mohon maaf, Pak tapi Arifin. poinnya juga sudah kita dapat. Insya Allah ini nanti jadi bahannya kita nanti ke depan. Baik, para pemirsa, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pemaparan materi dari beberapa narasumber kita, dari 3 narasumber kita yang saya kira cukup jelas apa yang kemudian mereka sampaikan dari berbagai macam perspektif, dari perspektif politik, kemudian juga politik internasional, politik lokal yang ada di Indonesia, kemudian juga dampaknya terhadap eh, apa eh, kepada Islam. Nah, baik, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan ini saya tujukan kepada teman-teman sekalian yang ada di dalam forum ini. Kalau kemudian teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Dan yang mau bertanya silahkan angkat tangannya, klik opsi raise hand di dalam aplikasi Zoom itu. Nanti kita persilahkan untuk bertanya. Masing-masing satu pertanyaan, insya Allah. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini tadi Azam Ternate di chat ya sempat bilang bahwa kita yang berbicara tentang rezim Iran, apa kepentingan untuk dunia Islam ini nggak ada apa-apanya, jadi habisin tenaga bahas mereka. Ya, mungkin ini bukan bentuk pertanyaan tapi pernyataan dari beliau. Baik, mungkin tidak ada yang mau bertanya dari teman-teman sekalian yang ada di forum ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang kemudian akan melontarkan pertanyaan kepada beberapa pemateri kita. Baik, saya coba bertanya kepada salah satu narasumber kita tentang tema kita pada malam hari ini. Saya coba bertanya kepada Bung Wahyu. Bung Wahyu masih stay di ruangan ini di Masih, Zoom? masih. Oke, Masih, baik. masih. Saya bertanya Bung Wahyu ya. Silakan, silakan. Ya, baik. Tadi Bung Wahyu sempat membahas tentang apa ya tadi ya? Tentang konstelasi internasional, bahwa eh, konstelasi internasional itu bahwa Amerika punya kepentingan, tapi kepentingan untuk negaranya, termasuk tadi juga yang disampaikan oleh Bung Ahmad tadi bahwa Trump juga punya kepentingan, tapi di sisi lain juga Israel dalam hal ini punya kepentingan juga sebenarnya, bahwa ia ingin menghilangkan ancaman, bukan hanya pada dasarnya sebenarnya untuk ancaman Amerika itu eh, tidak ada secara regional, karena posisi negara Amerika sendiri itu jauh, tapi pengaruhnya itu ada di Timur Tengah. Tapi yang paling jelas yang kita lihat bahwa Iran ini merupakan ancaman bagi Israel, sehingga inilah kemudian yang menjadikan Amerika dan Israel kemudian bergabung dalam upaya untuk meruntuhkan rezim di Iran. Bagaimana menurut Bung Wahyu? Ya, eh, jadi tadi berkaitan dengan ini ya, apa namanya, dengan kepentingan apa
Trump punya kepentingan, Amerika punya kepentingan, kemudian Israel juga kemudian punya kepentingan. Jadi sebenarnya begini, ketika kita bicara tentang politik, politik luar negeri, ada dua hal yang mesti dibedakan. Pertama, kalau kita berbicara tentang politik negara, maka itu berbicara tentang negara itu ideologis atau tidak ideologis. Sedangkan kalau kita berbicara tentang konstelasi internasional atau dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata al-mauquf ad-duali, maka kita tidak bicara tentang poin yang tadi, tapi kita berbicara tentang struktur hubungan antar negara di internasional yang berpengaruh, serta kita berbicara tentang negara pertama dan negara-negara yang ingin kemudian mempengaruhi negara pertama. Nah, negara pertama itu kita tidak berbicara tentang, jadi kalau bicara tentang politik ya, kondisi konstelasi politik, pengaruh itu bisa kadang dia melemah, kadang dia menguat. Tetapi pada realitasnya kalau kita dapatkan, sekalipun hari ini Amerika itu secara pengaruh politik di konstelasi internasional dia melemah, itu tidak kemudian melepaskan Amerika sebagai negara pertama, kedudukannya sebagai negara pertama. Ini tidak berbicara tentang negara ideologis atau tidak ideologis, itu bicara tentang konstelasi. Yang kedua, kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan kepentingan, maka kita itu berbicara tentang politik negara. Nah, kalau berbicara tentang politik negara, kepentingan negara, maka Amerika ini perlu kita dudukan, dia itu adalah negara ideologis. Negara ideologis itu dia punya dia akan punya yang kita sebut dengan istilah fikroh dan torikoh politiknya, dan kemudian akan diturunkan dengan uslub dan hitto politiknya. Termasuk kalau kita berbicara tentang bagaimana Amerika di Timur Tengah. Amerika di Timur Tengah kaitannya juga kemudian dengan dengan Israel. Jadi Israel itu dia kalau bicara ini dia itu pengikut tulennya Amerika. Jadi kepentingan Israel ya pasti mau tidak mau untuk mengamankan kepentingan Amerika. Jadi kalau kita bicara tentang di Timur Tengah itu tidak hanya sekedar berbicara tentang sumber daya alam, tidak hanya berbicara tentang minyak dan gas dan lain sebagainya, tapi juga di Timur Tengah itu berbicara tentang kekuatan Islam dan kaum muslimin. Jadi ada kekuatan Islam dan kaum muslimin, yang berikutnya adalah ada entitas Yahudi yang dipelihara di sana. Sebelumnya Israel itu digunakan oleh Inggris, yang hari ini kemudian digunakan oleh Amerika. Kalau dibilang Israel kemudian menyerang Iran dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi itu sejak dahulu kala, bahkan di dalam berperang, jadi tidak pandai. Kekuatan Israel itu terletak pada Amerika, bukan kemudian terletak pada Israel itu. Makanya ketika melihat Yahudi itu ya lihat siapa yang kemudian ada di belakangnya. Jadi mereka memang tidak pandai berperang. Kalau ditanya kepentingan mereka apa, ya pasti kepentingan mereka itu untuk kemudian mengamankan kepentingan Amerika di Timur Tengah. Nah, berikutnya bagaimana dengan kepentingan Donald Trump? Tadi dikembalikan bahwa Amerika itu adalah negara ideologis. Jadi Amerika itu adalah negara ideologis yang pasti dia akan membawa kepentingan ideologinya. Jadi kepentingan ideologinya. Adapun berbeda beda pendekatan, beda beda sikap yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah, tetap saja kemudian dia membawa kepentingan ideologinya. Nah, itu barangkali saya sedikit ingin menanggapi tadi yang di pertanyaan. Jadi begini, kalau kita bicara tentang di kolom komentar yang tadi berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin di sana bagaimana. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kondisi politik, yang perlu kita pahami adalah kita itu mesti mendudukkan dengan tepat realitas yang terjadi. Kalau berkaitan dengan politik internasional, maka realitas yang terjadi di dalam dunia internasional itu seperti apa. Baru kemudian setelah itu kita akan menghukumi realitas yang jelas tadi lewat pendekatan Islam, termasuk juga bagaimana kaum muslimin di sana. Makanya mungkin menarik, tadi saya baca tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya
Iran ternyata berhasil keluar dan memenangkan pertarungan. Bagaimana dampaknya terhadap dunia Islam dan sebagainya. Saya kira pertanyaan itu mungkin menarik, nanti bisa dibahas mungkin pembicara yang lain. Itu barangkali Bang Arifin. Baik, Bung Wahyu, ini ada satu pertanyaan yang saya kira mungkin relate juga dengan penjelasan Bung Wahyu tadi yang ada di kolom komentar. Di situ dia tanyakan tentang bagaimana posisi Israel setelah kemudian hegemoni Amerika di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah itu kemudian berkurang. Bisa dibaca Bung Wahyu ya. Bagaimana Saya posisinya? izin baca dulu. Ya, ya. Setelah kemudian barak-barak apa namanya, pangkalan militer, kemudian juga kepentingan politik dan geopolitiknya di Timur Tengah itu kemudian berkurang. Nah, posisi Israel setelah ini kemudian bagaimana ke depannya? Maksudnya mungkin seperti itu, Bung Wahyu. Ya, pertama begini, berkaitan dengan di Timur Tengah, posisi Israel atau entitas Yahudi itu memang pertama digunakan oleh Inggris, sampai hari ini digunakan oleh Amerika untuk menjaga kepentingan baik Inggris ataupun Amerika di Timur Tengah. Jadi keberadaan entitas Yahudi itu karena keberadaan negara-negara tadi yang memanfaatkan mereka dalam rangka menjaga kepentingan mereka di Timur Tengah. Ada pertanyaan, jadi kalau misalnya sudah hilang hegemoni Amerika dan lain sebagainya, maka secara ini maka entitas Yahudi juga akan hilang berkaitan dengan posisinya di Timur Tengah. Nah, tadi ada pertanyaan berikut yang sebelumnya itu dia menanyakan bagaimana kalau Iran itu berhasil keluar menjadi negara independen. Jadi ada kitab yang menurut saya menarik. Jadi kalau kaitannya dengan di dunia Islam, setidaknya ada 2 negara yang nanti dia itu disebut sebagai negara orbitnya Amerika. Pertama Iran dan yang kedua Turki. Nah, ini sebenarnya juga kenapa kajian ini menarik. Ada tulisan yang kemudian mengungkap itu kenapa kita menarik untuk mengikuti kajian peristiwa perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel. Ini karena kalau ternyata nanti Amerika itu tidak memenangkan pertarungan, artinya Iran yang keluar sebagai pemenang, maka Iran itu akan naik status. Jadi yang tadi negara orbit kemudian menjadi negara independen. Bisa jadi yang terjadi adalah Amerika itu akan menggunakan Turki yang juga merupakan negara orbitnya untuk menjaga keberlangsungan pertarungan ini. Kalau di tengah-tengah kaum muslim itu pertarungan yang beredar itu juga kan antara Sunni dengan Syiah. Mungkin satu dimunculkan dengan Sunni, yang satu kemudian dimunculkan dengan Syiah. Yang kedua, kalau sekiranya Iran menjadi negara independen, maka kalau kita perhatikan selama ini, Iran itu dekat juga dengan Rusia dan Cina. Ini bisa berdampak bagi dakwah Islam di Timur Tengah. Kenapa bisa berdampak bagi dakwah Islam di Timur Tengah? Rusia dengan Cina itu tidak membawa ideologi sebagaimana kemudian Amerika itu membawa ideologi. Jadi kalau ideologi itu kan pengaruhnya sangat kuat. Sedangkan Rusia dan Cina itu dia tidak membawa ideologi sebagaimana kemudian Amerika itu membawa ideologi. Ini bisa jadi menguatkan dakwah Islam di Timur Tengah. Itu mungkin yang bisa saya jawab berkaitan dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih Bung Wahyu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Nah, selanjutnya saya coba buat pertanyaan lagi kepada salah satu narasumber kita, kepada Bung Ahmad. Bung Ahmad, ada di ruangan? Halo, Dev. Ya, ada ya? Hai. Ya, siap. Ya, Bung Ahmad, ini kita tahu bahwa eh, perang yang terjadi pada 28 Februari atau penyerangan yang terjadi pada tanggal 28 Februari itu kan adalah perang dalam skala besar sebenarnya. Yang kita pikir ini
tujuan adalah sudah jelas apa yang disampaikan bahwa tujuannya untuk meruntuhkan rezim sebagaimana yang dilakukan kepada negara Venezuela. Dan eh, yang menjadi pertanyaan adalah bahkan sampai hari ini kemudian banyak pengamat Barat yang mempertanyakan tentang apa tujuan di balik serangan yang dilakukan oleh Amerika, dalam hal ini Trump dan Israel, yang dilakukan kepada Iran. Karena pengamat pun bingung, bahkan sampai hari ini belum ada penyelesaian, dan Amerika pun belum ada eh, titik terang untuk bisa bagaimana mereka keluar dari perang ini. Mereka memulai perang tapi pada akhirnya tidak tahu bagaimana harus keluar dan apa tujuan-tujuan yang mereka dapatkan sebenarnya dari perang ini. Saya persilakan kepada Bung Ahmad untuk menjawab pertanyaan. Baik. Berarti pertanyaannya bagaimana menyelesaikan perang ini begitu? Lebih ke spesifik itu tujuan balik serangan Tujuan ini tadi. Amerika. Ya, tujuan sebenarnya apa di balik serangan pada tanggal 28 Februari itu tadi. Silakan. Oke, oke, oke. Terima kasih waktunya. Saya juga mencari di ya apa di berbagai website ya, atau juga mungkin artikel-artikel yang terbaru. Tujuan dari ini itu memang sulit ditemukan ini. Bahkan selama seminggu ini saya ingin saya ini mencoba mencari gitu, coba cari di mungkin medsos ataupun website ya, ya belum menemukan kepastian bagaimana apa tujuan dari Amerika Israel sendiri ini memulai perang, dan eh, bagaimana juga nanti menyelesaikannya. Tapi kalau kita melihat ya bagaimana tujuannya eh, Amerika Israel ini ingin memulai perang, ya kita ya seperti yang saya jelaskan tadi adalah mungkin Iran ini eh, kan pernah apa ya Allah, apa namanya, secara ekonomi itu kan selama 50 tahun itu diblokade kan. Jadi selama 50 tahun itu Iran sangat kesulitan melakukan ekspor impor. Tapi secara mengejutkan Iran ini sendiri mampu memperbaiki kualitas hidup mereka ya. Walaupun mungkin banyak mungkin demo-demo yang memicu pergolakan politik di dalam negeri sendiri. Termasuk bagaimana pada bulan Desember kemarin yang ada demo yang mm, isinya itu revolusi anti pemerintahan. Jadi ingin pemerintahan ini eh, dilengsarkan seperti itu. Ya, sama seperti pelengseran yang terjadi tahun 1979. Tapi itu kan tidak menjelaskan bagaimana eh, perang ini terjadi kan. Kalau bagaimana nanti perang ini selesai itu juga sulit juga. Bagaimana eh, Amerika ini ingin menyelesaikan perangnya, bagaimana Iran ini bertahan dari perang juga, itu kan juga sulit memprediksi. Tapi kalau dari dari pandangan Iran sendiri, ini ada beberapa penjelasan ya yang saya dapatkan. Ini pernyataan ini bukan dari seorang Muslim, tapi seorang etnis Tionghoa, yaitu Dr. Jiang Shuqin, atau kalau bisa dilihat di YouTube-nya Predictive History pada awal Maret 2026. Nah, beberapa poin yang dijelaskan Profesor Jiang ini adalah mengenai konflik Amerika dan Iran.
bagaimana nanti ke depannya, bagaimana jika Iran ini bertahan loh, bukan bagaimana Iran ini memenangkan, tapi bagaimana Iran ini bertahan. Yang pertama adalah dunia Muslim bersatu melawan Amerika dan Israel. Prediksinya itu adalah mengatakan bahwa dunia Islam ini akan bersatu sebagai respon terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dari Amerika Serikat dan Israel, terutama jika nanti terjadi perang terbuka. Nah, sekarang kan perang yang terjadi hanyalah di sekitar kawasan Teluk sendiri kan. Iran menyerang Israel, Israel menyerang Iran. Dan juga AS mengerahkan pesawatnya untuk mengebom pangkalan-pangkalan udara dan peluncur rudal di daerah Iran. Lalu prediksi yang kedua adalah Iran mau memimpin perlawanan. Ketika dunia Muslim bersatu ya melawan AS dan Israel, nah Iran ini akan berdiri sebagai pemimpin, ya menggunakan istilah perang agama atau jihad untuk menyatukan faksi-faksi. Bagaimana kalau kita lihat kan di Timur Tengah itu kan ada banyak faksi milisi ya. Seperti kalau di Lebanon itu ada Hizbullah, ada Houthi Yaman, lalu ada Hamas di Palestina. Bagaimana nanti eh, Iran ini akan memimpin para milisi ini untuk menyelesaikan apa menggempur secara jika terjadi perang terbuka. Dan kita lihat juga di Suriah itu kan juga eh, gencar-gencarnya untuk melakukan jihad lah seperti itu. Lalu yang eh, ketiga adalah prediksi dari kekalahan AS sendiri. Ya, prediksi ini eh, berarti membawa Iran keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan AS adalah keluar sebagai pihak yang kalah, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Bang Indra Gundi dan Bang Wahyu tadi kan. Lalu yang keempat adalah keruntuhan ekonomi AS. Eh, Kalau kita lihat sekarang kan negara-negara teluk ini sedang bergejolak. Ya, ini terutama bagaimana ketika Selat Hormuz ini blokade oleh Iran dan jika ingin melewati Selat Hormuz harus membayar dengan yuan. Dan ini juga bisa menjadi pemicu turunnya apa dolar, terutama di negara-negara teluk. Jadi bagaimana nanti dunia ini beralih dari petrodolar kepada petroyuan Cina. Baik, Bung Wali. Oke. Ya, Untuk yang terakhir ini ada satu yang mungkin dinyatakan oleh Mas Wahyu tadi adalah tatanan dunia baru. Bagaimana nanti kalau eh, dengan pengaruh Iran saat ini yang mengekor pada Rusia dan Cina yang mengatakan kalau Rusia dan Cina ini bukan sebuah negara ideologis dan ini akan memudahkan dakwah Islam di daerah Timur Tengah. Eh, Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dapat di poinnya tadi di awal bahwa sebenarnya salah satu tujuannya itu adalah meruntuhkan rezim juga tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Yusuf tadi. Baik, masih ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian di dalam forum? Oke, baik kalau tidak ada yang bertanya, saya mungkin lemparkan satu pertanyaan lagi kepada salah satu narasumber terakhir kita, Bung Indra Gundi. Masih ada di ruangan? Ada Bang Revin, siap. Ya, siap. Baik. Bung Indra, tadi sudah sempat dibahas tentang posisi atau apa ya, umat Islam di Indonesia perspektifnya bagaimana atau apa namanya? Apa reaksi yang harusnya ditanggapi oleh orang-orang di Indonesia terkait dengan perang antara Iran dan Amerika ini. Tapi saya mungkin bawa ke perspektif yang lain, dalam perspektif mazhab bahwa
Di Indonesia itu kita tahu bahwa mayoritas mazhab adalah mazhab pemikiran aliran Sunni. Sementara di Iran adalah Syiah, yang ini notabene kita sudah tahu bahwa ada perbedaan mendasar dan kemudian perbedaan ideologis dalam hal memandang cara beragama. Kira-kira kita di Indonesia ini harusnya bersikap bagaimana? Apakah kemudian ketika Iran dalam hal ini menghadapi Amerika itu kemudian bisa kita katakan bahwa mereka untuk saat ini mereka unggul dalam hal pertempuran militer? Apakah kita harus berbahagia mendukung atau bagaimana? Sementara kita posisinya ini kita adalah Sunni, yang kita sudah tahu bahwa di Indonesia permusuhannya terhadap Syiah itu sangat besar sekali, sangat terbuka lebar sekali. Bagaimana menurut pandangan Bung Indra Gundi dalam hal ini? Ya, baik. Terima kasih ya Bang Arifin ya atas kesempatan yang kedua ya. Kalau saya melihat ya dari aspek sudut pandang keindonesiaan ya, melihat konflik antara Israel, Amerika dan Iran ini, sebetulnya kita di Indonesia ini tidak begitu menaruh perhatian besar terhadap Syiah yang kemudian besar di Iran ya, kemudian Indonesia yang kebanyakan dominan Sunni, itu tidak, bukan pada aspek itu sebetulnya. Paling kalaupun terjadi ada perdebatan di situ hanya pada kalangan-kalangan tertentu saja yang memang menganggap itu sebagai sesuatu yang fundamen begitu untuk dibahas. Nah, tapi untuk secara umum ya di masyarakat kita ya yang paling penting itu adalah bagaimana agar harga minyak itu tetap stabil begitu. Bagaimana agar kebutuhan dasar mereka itu tetap bisa terpenuhi, itu sebetulnya ya. Nah, dan yang justru yang bikin isu ini jadi semakin menuai banyak perhatian itu kan karena statement-statement dari para pejabat ya. Misalkan statementnya Bahlil ya, kalau habis masak matikan kompor ya, irit minyak. Terus juga apalagi statement yang ada lagi yang berstatement terkait dengan plastik ya jadi statement-statement ini yang kemudian bikin ramai ini pemberitaan begitu. Artinya respon dari masyarakat itu sebetulnya lebih kepada apa dampak ya secara ekonomi ya, secara dapur yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat akibat konflik ini ya, gitu. Jadi orang tidak terlalu peduli dengan apakah mereka itu Islam Syiah atau Sunni begitu. Tapi tetap senang ketika ada rudal-rudal balistik Iran itu yang kemudian mendarat di Israel begitu, mendarat di pangkalan-pangkalan militer Amerika ya. Ya kita tetap senang, warga Indonesia tetap bahagia, tetap mendukung lah itu. Karena ya tadi secara memang kita tahu bahwa Amerika kemudian Israel itu sudah luar biasa kebiadaban mereka ya terhadap saudara-saudara Muslim kita di Timur Tengah. Nah secara manusiawi dan secara keislamannya tentu mayoritas penduduk Indonesia sangat senang dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ya, pembangkangan terhadap Iran, pembangkangan Iran terhadap Amerika itu sebagai satu sikap yang perlu didukung begitu ya. Kalau saya melihat secara sudut pandang orang Indonesia ya itu harus didukung begitu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi apakah ini mungkin yang jadi obrolan lanjutan, apakah kepentingan Iran apakah sikap Iran hari ini itu menjadi kepentingan umat Islam global atau tidak begitu. Maka menarik ketika ada pertanyaan ya, apakah ketika Iran keluar sebagai pemenang ya dalam perang ini, nah apakah ada manfaatnya terhadap dunia Islam? Jadi sudah disinggung sama dua pembicara kita ya. Nah saya melihat kalaupun Iran menang, ya tidak akan membawa pengaruh ya yang signifikan terhadap kondisi umat Islam global begitu. Karena kalau hari ini juga
Iran itu mau ya dan peduli terhadap kondisi umat Islam secara global, ya, peduli terhadap saudara-saudara Muslim Palestina, ya mestinya ya sudah dilawan saja Israel itu, ya. Amerika pun dilawan begitu. Jangan kemudian menunggu serangan-serangan balasan. Jadi lebih kepada kepentingan politik, kepentingan nasional yang kemudian menonjol dalam konflik ini sebetulnya. Jadi tidak kemudian mencerminkan kepentingan umat Islam global. Nah, jadi menurut saya untuk menyelesaikan persoalan umat Islam ya secara global ya memang harus ada institusi pemersatu tadi. Nah, itulah khilafah Islamiyah. Barangkali tadi juga Bang Ahmad sudah menyinggung ya bahwa ada potensi ketika Iran keluar sebagai pemenang akan menjadi pemicu bagi terjadinya persatuan umat Islam begitu. Ya. Nah, ya nanti kita lihat apakah memang arahnya akan ke sana ya. Tadi disebut Mas Wahyu, Bang Wahyu itu dari negara satelit ya atau negara orbit kemudian bisa jadi negara independen dan nanti akan bisa jadi berpotensi juga kalau kita lihat menjadi satu kekuatan yang bisa menyatukan umat Islam ya khususnya negara-negara Muslim di Timur Tengah ya nanti ke depan itu bisa dilihat lagi lah kira-kira seperti apa kelanjutannya. Tapi untuk saat ini menurut hemat saya masih seperti itu. Ya. Masih dalam kepentingan nasional masing-masing negara ya, baik itu Iran, Arab Saudi, Indonesia dan yang lainnya. Nah, yang mengherankan ini justru Indonesia ini masih bertahan ini dengan BOP ini. Ini juga harusnya juga jadi kegelisahan kita ini. Padahal sudah jelas-jelas ini sikap Amerika kemudian juga Israel yang katanya mau bicara perdamaian, justru mereka sendiri yang merusak esensi perdamaian itu. Nah, ini yang harusnya kita kritiki juga gitu. Kita koreksi juga ini terhadap kekuasaan hari ini begitu. Nah, harusnya menarik diri dan kemudian mengecam begitu. Ya, putus hubungan begitu. Nah, tapi ya inilah politik ya. Kadangkala kita inginnya seperti itu tapi yang diinginkan oleh pemangku kekuasaan juga berbeda. Nah, itu. Barangkali itu Bang Arifin. Ya, baik. Saya kembalikan ya. Baik, terima Terima kasih. Assalamualaikum. Atas pandangannya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir singkat saja. Saya tujukan kepada Bung Wahyu Hidayatullah tadi. Bung Indra tadi sudah bahas perspektif lokal di Indonesia. Apa respon yang harusnya kita kemudian bagaimana tanggapan kita di Indonesia terkait dengan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika dan Israel serta Iran. Kepada Bung Wahyu mungkin saya pertanyaannya, kita sebagai umat Islam global, apa yang seharusnya kita lakukan untuk memicu persatuan umat Islam di seluruh dunia? Entah ini mungkin merupakan pengantar dari kemenangan umat Islam ke depannya, bahwa potensi Iran untuk mengalahkan Amerika dan Israel itu besar, apalagi kemudian terjadi persatuan umat Islam di seluruh dunia. Bung Wahyu, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi memang dari poin pertarungan antara Amerika dengan Iran ini nanti ada satu hal yang bisa kita lihat, yakni adalah refleksi. Ini yang perlu kita refleksi juga adalah perlawanan yang dilakukan oleh Iran terhadap Amerika. Jadi pada faktanya memang umat Islam itu dia punya potensi, dia punya posisi-posisi strategis, dan juga kemudian punya kekuatan militer. Itu yang bisa kita saksikan. Nah, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam hari ini itu harusnya untuk mempertahankan atau memperjuangkan kemudian Islam, bukan untuk mempertahankan nation state. Jadi, dan realitas pertarungan antara Iran dengan Amerika, kita akan dapatkan bahwa Iran itu, kalau dalam satu ungkapan ada satu pakar itu yang mengatakan bahwa Iran ini dia menganut mazhab qaumiyah. Jadi batasannya memang tadi sebagaimana yang diungkapkan oleh pembicara lain itu hanya berbicara tentang
kepentingan nasional negaranya. Nah, jadi di sini memang kalau kita dapatkan hari ini, realitas yang kita dapatkan hari ini itu tidak kita dapatkan ada kebaikan yang dimiliki oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum muslimin. Kebaikan bagi kaum muslimin itu adalah yang nanti mampu kemudian mengembalikan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin, yang nanti dia mampu menghinakan kekufuran dan menghilangkan kemudian orang-orang kafir. Yang berikutnya, yang mampu mengusir Amerika dan kemudian mengembalikan serangan kepada Amerika itu adalah Daulah al-Hilaf, Daulah Islamiyah Khilafah ala minhajin nubuwah. Realitas itulah yang kemudian nanti kita dapatkan. Jadi pertarungan antara Iran dengan Amerika itu memang bergeraknya di situ saja. Jadi Iran sebagai ingin menjadi negara independen, dia ingin menjadi negara adidaya kawasan, dan kita dapatkan memang tidak ada ininya, tidak lebih dari itu. Jadi tidak kita dapatkan itu untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, sikap yang perlu kita ambil juga adalah kita mesti mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Sebagaimana kemudian yang kita ketahui, para sahabat dan kemudian Rasulullah SAW, mereka selalu mereka itu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia internasional kala itu, pertarungan antara Persia dan Romawi. Karena pada hakikatnya kita itu adalah umat Islam, manusia internasional. Nah, yang berikutnya juga kita perlu melihat ini semua dengan kesadaran politik yang berbasis kepada Islam. Jadi itu pembacaan kita terhadap dunia internasional itu dasarnya adalah kesadaran politik yang kemudian kita lihat semua itu dengan pandangan Islam. Itu mungkin Bang Arifin. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi, Bung Wahyu. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber juga, mungkin ini sudah kita sudah ada di akhir waktu dari sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu closing statement dari masing-masing pemateri. Saya berikan waktu sampai 2 atau 3 menit untuk masing-masing pemateri untuk menyampaikan closing statementnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin saya persilakan kepada Bung Ahmad dulu untuk menyampaikan closing statementnya 2 menit. Saya persilakan Bung Ahmad. Ya, terima kasih waktunya. Baik, ketika dunia Islam sekarang ini tidak memiliki sebuah kepemimpinan yang pasti, seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Mereka dengan seenaknya menghinakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan juga di Iran. Kita tidak seharusnya itu berpatokan pada pertama nasionalisme, kedua kesukuan, ya. Kedua, ketiga adalah golongan. Ketika sekarang Iran dianggap sebagai Syiah dan kita tidak mau membantunya, maka kemana lagi kita harus membantu seperti itu. Ketika negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi bahkan ikut dengan bangganya meminta Amerika ini untuk menghancurkan Iran. Lalu kemana kita ini harus meminta bantuan? Jika tidak ada sebuah institusi negara, sebuah kekuatan adidaya yang lebih besar daripada Amerika untuk kita berlindung, kemana lagi kita harus berlindung? Maka untuk closing statement sekarang, maka untuk closing statement saya adalah mungkin ini waktunya kita menyatukan kekuatan, menyatukan iman kita bahwa Islam ini bukan hanya sekedar agama spiritual, bukan hanya agama ritual semata, tapi juga sebuah
agama politik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ahmad atas closing statementnya. Baik, selanjutnya saya ke pemateri kita yang kedua, Bung Indra Gundi, untuk menyampaikan closing statementnya. 2 menit, Bung Indra. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang terakhir ya, kesempatan yang ketiga ya dari host kita ya, Bang Arifin ya, dan teman-teman semua para pemateri lainnya. Singkat saja ya. Jadi eh, memang situasi global yang hari ini kita saksikan ini merupakan satu apa ya bahasanya, satu keniscayaan ya bahwa memang akan terus terjadi yang namanya benturan ya antar antar pemikiran bahkan peradaban begitu. Yang saya optimis bahwa kebangkitan Islam itu sesuatu yang pasti akan kebangkitan umat Islam ya, sesuatu yang pasti akan terwujud begitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengusahakan itu begitu. Nah, artinya ya kita tidak terlalu berharap banyak sebetulnya dengan Iran ya ataupun kemenangan Iran nantinya, tetapi yang perlu untuk kita pastikan bahwa kita ikut ya dalam perjuangan untuk menyatukan kaum muslimin ini dalam satu kepemimpinan khilafah Islamiyah itu sendiri yang tadi saya sebutkan bahwa ya inilah sebetulnya yang bisa menjadi rival sejati dari Amerika Serikat sebagai pengemban ideologi kapitalisme liberal ya, karena ya negara ideologis memang harus dihadapi dengan negara yang ideologis juga begitu, dan itu hanya bisa diwujudkan dengan khilafah Islamiyah, bukan dengan konsep negara bangsa yang hari ini selalu tidak lari dari kepentingan negaranya, kepentingan nasionalnya. Sementara kita tahu hari ini umat Islam itu terpecah-pecah ya, dari yang tadinya satu tubuh kemudian menjadi negara-negara bangsa yang banyak, yang itu ternyata melemahkan kita ya. Maka forum penyadaran yang seperti halnya teman-teman lakukan ini sesuatu yang harus kita dukung ya, bahwa edukasi penyadaran terhadap umat itu harus terus dilakukan, termasuk juga mengusahakan tadi terwujudnya institusi politik khilafah Islamiyah yang memang itu menjadi apa namanya janji Rasul di akhir zaman ya. Tinggal bagaimana kita mengusahakan itu. Nah, barangkali itu Bang Arifin saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sepakat dari closing statement tadi juga. Baik, selanjutnya kita ke Bung Wahyu Hidayatullah untuk menyampaikan closing statementnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Kepada Bung Wahyu saya persilakan. Ya, jadi kalau dari saya mungkin kita ini urgensitas. Ini pentingnya bagi kita kaum muslimin itu untuk apa namanya? Untuk memahami kondisi politik internasional. Jadi yang nanti kalau sebelum adanya daulah Islam, khilafah alamin hajin nubuwah, itu kita dengan memahami politik internasional mampu melindungi penduduk negeri-negeri kaum muslimin itu dari berbagai bentuk invasi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang merupakan musuh-musuh kaum muslimin, baik secara budayanya ataupun secara militer yang dilakukan oleh negara-negara imperialis. Yang kedua adalah kita juga mampu menjaga sumber daya yang terkandung di dalam perut bumi yang dimiliki oleh kaum muslimin yang itu tersebar di berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu potensinya sangat luar biasa. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah kita juga tidak terpancing, tidak terjebak terhadap kondisi politik internasional atau jebakan-jebakan politik internasional yang dilakukan oleh musuh-musuh umat Islam. Salah satunya adalah tadi berkaitan dengan politik apa namanya itu seolah-olah dipecah belah antara Sunni dengan Syiah itu, yang secara publik itu kan tidak punya pengaruh, yang berpengaruh itu adalah berkaitan dengan politik. Dan berikutnya yang terakhir, kita dapati bahwa kebaikan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah penguasa-penguasa mereka itu mampu kemudian menerapkan Islam di negeri mereka, mengusir penjajah dari negeri mereka, dan kemudian mereka mampu mengembalikan serangan itu.
yang terjadi hari ini kita tidak mendapatkan ada kebaikan yang dimiliki oleh penguasa-penguasa negeri kaum muslimin, maka sesuatu itu mesti harus ada. Sebagaimana kemudian yang kita dapati hari ini, penderitaan yang sangat amat berat, yang paling berat menanggung itu adalah kaum muslimin di berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Dan yang mampu melakukan itu adalah Daulah Khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wahyu, terima kasih juga Bung Indra Gundi dan Bung Ahmad Yusuf Syaifullah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadiran para narasumber yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi closing statement tadi, maka berakhir pula kegiatan diskusi online kita pada malam hari ini dengan tema Dialogika, Logika Perang Trump versus Realitas Medan Tempur Iran. Nantikan kami di diskusi-diskusi selanjutnya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih bisa bertahan ini sampai 13 kurang tidak turun dari 10 orang yang masih bertahan. Semoga kedepannya kita bisa mengundang beberapa narasumber yang juga lebih kompeten lagi, kemudian lebih bagus lagi, kemudian termasuk juga peserta yang lebih banyak lagi. Baik, dengan berakhirnya sesi closing statement tadi, kita juga akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Namun sebelum kemudian kita akhiri, kita menutup dengan beristighfar, kemudian juga membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bung Wahyu, Bung Indra. Ya, siap. Sukses Selamat. selalu Bang Arifin ya dan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wahyu, Bung Yusuf. Mas Wajar, bagaimana? Sudah di record tadi ya? Oke, baik.